2021 dari saya atas nama terdakwa Mutia dan kawan-kawan dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Baik para terdakwa, untuk umum kita lanjutkan persidangan hari ini. Sebelumnya saya tanya dulu, Ibu Mutia sehat? Ibu Nurul Hidayah sehat? Ibu Martini sehat atau kurang sehat? Tapi kurang sehat. Sehat? Kurang sehat, tapi bisa mengikuti persidangan hari ini. Yang menyusui yang mana? Ibu ya? Berdua. Ibu Fatimah sehat ya. Selanjutkan sidang hari ini dengan acara pembacaan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa. Sebelumnya untuk para penasihat hukum para terdakwa, kemarin masih ada beberapa tim yang belum melengkapi sertifikat kartu advokat maupun berita acara sumpah. Ada 5 orang bisa dilengkapi. Selanjutnya yang hari ini Ali Usman hadir. Imam Sofyan tidak hadir. Herman Saputra tidak hadir. Dewi Sudarsono tidak hadir. Dea Malik hadir. Sari Ramdan, Husnul Fajri, Budi Wawan, Gilang Hadi Pratama hadir. Lalu Abdul Wahid hadir. Janul Jihad hadir. Kusnul Beni Priadi Surawijaya, Ahmad Jelani, M. Abdiyadi Abdi Negara hadir. Ihsan Ramadhani hadir. M. Irwan hadir. Wahyudin hadir. Lalu Ahyar Supriyadi, Datu Rahdin Jaya Wangsa, A.N. Yames, Suhati, Suparman, lalu Budi, Yan Manganda Putra, Muhanan, lalu Bintang. Apakah sudah siap dengan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tim hukum menyerahkan keadilan untuk ibu rumah tangga. Eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Praia nomor registrasi perkara PDM strip 05 garis miring Praia strip 02 garis miring 02 garis miring 2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama para terdakwa: 1. Mutia, 2. Nurul Hidayah alias Ina Alvin, 3. Martini alias Ina Abi, dan 4. Fatimah alias Ina Ais, nomor 37 garis miring B garis miring 2021 garis miring PN.PA pada Pengadilan Negeri Praia. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 37 garis miring P.B garis miring 2021
PN.PYA pada Pengadilan Negeri Praia di Praia, Lombok Tengah. Dengan hormat, pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Februari tahun 2021 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Praia. Kami yang bertanda tangan di bawah ini mohon dianggap dibacakan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam tim hukum menyalakan keadilan untuk ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 02, lingkungan Kelurahan Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2021 yang telah didaftarkan kepada Kepanitiaan Pengadilan Negeri Praia, register nomor 05-SK-DATA-KK-2021-PN-PYA tanggal 22 Februari 2021 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama terdakwa 1 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Satu, pendahuluan. Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan yang tak terhingga sehingga kita semua dapat berkumpul dalam persidangan yang mulia ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kami penasihat hukum para terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menggunakan hak hukumnya dalam mengajukan tangkisan atas surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum yang tertuang dalam 3 lembar surat dakwaan tertanggal 17 Februari tahun 2021. Selain itu, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan penangguhan penahanan kepada para terdakwa, kami atas nama terdakwa dan keluarga dan masyarakat Lombok Tengah khususnya serta umumnya rakyat di seluruh Indonesia yang dalam beberapa pekan terakhir memberikan perhatian yang luas atas perkara dan cobaan yang menimpa 4 ibu rumah tangga ini dan balitanya. Mewakili semuanya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Demikian pula mewakili para terdakwa, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada aktivis media, pegiat sosial, praktisi, bapak dan ibu pejabat pemerintahan, para politisi yang telah memberikan dukungan yang tidak ternilai, baik moral maupun material kepada para terdakwa dan keluarga. Akan tetapi, terhadap upaya penahanan yang dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum kepada para terdakwa, hingga para terdakwa harus rela menyertakan 2 orang balita mendekam dalam tahanan, ke depan dapat kita jadikan pembelajaran, khususnya bagi para penegak hukum, agar dalam penegakan hukum pidana terkait dengan upaya penahanan dapat dijadikan sebagai langkah ultimum remedium. Penegakan hukum semestinya bersandar pada nilai-nilai kemanusiaan, sebab sejatinya hukum disusun untuk mewujudkan keadilan, bukan untuk melanggengkan penindasan. Tetapi apapun itu, kami akan terus berjuang, sebab kami yakin dan kami percaya, meskipun hukum itu buta, tetapi keadilan akan selalu dapat menemukan jalan menuju kebenaran. Lanjut. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin persidangan yang berbahagia, bahwa pada kesempatan ini kami penasihat hukum para terdakwa mengajukan eksepsi berdasarkan ketentuan pasal 156 KUHP yang memberikan kesempatan kepada terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan tiada lain bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada terdakwa dan atau penasihat hukumnya guna mengajukan eksepsi apabila memang dalam surat dakwaan terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela penasihat hukumnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya. Kami berkeyakinan Majelis Hakim yang mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan objektif eksepsi yang kami ajukan ini.
Kami tidak akan kecewa apabila rekan jaksa penuntut umum dalam perkara ini memanfaatkan eksepsi kami untuk mengatur strategi yang lebih baik guna menggolkan surat dakwaannya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena kami berprinsip suatu peradilan yang baik dan jujur dan adil haruslah ditunjang dengan upaya yang optimal dari seluruh unsur penegak hukum di dalamnya. Apabila adapun di dalam KUHP sendiri, sebagaimana tertuang dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, telah memberikan peluang dan atau kesempatan kepada terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan yang meliputi 1. Eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. 2. Eksepsi tidak dapat diterima. 3. Eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, penerbit Sinar Grafika halaman 121 menjelaskan, eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah merupakan eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang dimintakan ketentuan undang-undang. Dalam mengajukan eksepsi ini, permohonan yang dimintakan kepada hakim adalah agar hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Termasuk dalam kategori eksepsi ini adalah 1. Eksepsi pelanggaran Niradarul bahwa penyidikan tidak memenuhi ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP. 2. Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi kelar delikten. 3. Eksepsi penyidikan tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam KUHP dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Menjadi tambahan pertimbangan yang mulia majelis hakim, berikut beberapa putusan atau jurisprudensi yang mengabulkan eksepsi terdakwa, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 51K/98 tanggal 28 April 98 yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. 2. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1565K/91 tanggal 16 September 93 yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan dan atau hak tersangka atau terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 3/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002 menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, yaitu melanggar ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP. 4. Putusan Pengadilan Negeri Blora nomor 1/B/2003/PNTLA tanggal 13 Februari 2003 menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum karena dilakukan dengan pelanggaran ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP. 5. Putusan Sela Pengadilan Negeri Melili nomor 9/2018/PNMII menyatakan bahwa penuntutan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. 6. Putusan Pengadilan Negeri Tegal nomor 34/B/95/PNTGL tertanggal 26 Juni 95 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak sah karena pasal 56 ayat 1 KUHP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Izin melanjutkan majelis. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin peserta sidang yang berbahagia, bahwa dalam pendahuluan ini penting untuk kami sampaikan bahwa proses hukum yang sedang dihadapi oleh para terdakwa sangatlah begitu cepat. Betapa tidak, sejak laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh pelapor pada tanggal 18 Januari 2021 telah dirampungkan dengan baik oleh penyidik kepolisian Lombok Tengah dan telah pula dirumuskan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam formulasi surat dakwaan bertanggal 17 Februari 2021. Interval waktu tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 menurut hemat kami tim kuasa hukum terdakwa
tentu merupakan proses yang begitu cepat dan bahkan dengan interval waktu kurang dari sebulan sejak laporan pelapor. Saudara Jaksa Penuntut Umum telah menyusun rangkaian peristiwa hasil penyidikan ke dalam dakwaan tunggal dengan menerapkan pasal 170 ayat 1 KUHP. Bahwa sebagaimana diketahui, penerapan pasal 170 ayat 1 KUHP yang tertuang di dalam bab 5 kejahatan terhadap ketertiban umum berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Bahwa dengan merujuk pada formulasi dakwaan yang telah disusun saudara Jaksa Penuntut Umum dengan interval waktu begitu cepat terhitung sejak laporan polisi nomor LP-25-1 Romawi /2021 Pres Lombok Tengah tertanggal 18 Januari 2021 pukul 11.50 sampai dengan tersusunnya surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2021 tersebut. Tentu di satu sisi patut untuk diapresiasi, namun di sisi lain sangatlah disayangkan. Hal ini disebabkan karena dalam menyusun formulasi dakwaan dengan menerapkan pasal 170 ayat 1 KUHP yang disodorkan oleh penyidik kepolisian sebagaimana surat nomor SPDP /05/1 Romawi /2021 Reskrim perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 25 Januari 2021 dapat dipahami sebagai sebuah peningkaran terhadap Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 030-JA-09-09/2011 tentang standar operasional prosedur dalam kurung SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2011. Betapa tidak, di dalam standar operasional tersebut secara tegas di dalam pasal 2 SOP penanganan perkara tindak pidana umum dilaksanakan berdasarkan atas asas kebenaran, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Yang selanjutnya di dalam bab 4 telah diklasifikasi mengenai jenis tindak pidana, yaitu pada bagian 1 tindak pidana terhadap orang dan harta benda, dan bagian 2 tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan jenis tindak pidana yang termasuk terhadap orang dan harta benda adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam buku kedua KUHP huruf dalam kurung M, penghancuran atau pengrusakan barang bab 17 pasal 406 dan 412. Selanjutnya di dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa jenis tindak pidana yang termasuk tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum adalah tindak pidana yang diatur di dalam buku kedua KUHP yang meliputi dalam kurung E kejahatan terhadap ketertiban umum bab 5 pasal 154 sampai 181. Bahwa dengan mengacu pada SOP di atas yang kemudian dihubungkan dengan surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dipahami jika penerapan pasal yang digunakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum adalah berkaitan dengan kejahatan ketertiban umum yang tertuang di dalam buku kedua KUHP bab 5 pasal 154 sampai 181. Bukan jenis penghancuran atau pengrusakan barang sebagaimana diatur bab 17 pasal 406 sampai
sampai 412. Padahal jika diketahui dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut terdapat kemandirian saudara jaksa penuntut umum dalam mengklaster tindak pidana terhadap peristiwa hukum yang terjadi, di mana terhadap peristiwa hukum yang dituduhkan kepada para terdakwa diduga merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Padahal dalam berkas pemeriksaan ditemukan keterangan bahwa pemilik gudang adalah seorang atas nama H. Suwardi dengan kerugian sebesar Rp4.500.000. Sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah gudang yang disinyalir sebagai milik seorang atas nama H. Suwardi merupakan objek vital yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum? Tentu dengan pikiran dan nurani serta kemandirian yang mulia majelis hakim yang dapat menjelaskan hal ini. Nantinya secara objektif dalam setiap pertimbangan hukum yang akan dilahirkan dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Bahwa sejalan dengan itu, hal penting yang harus dipahami juga dalam konteks peristiwa yang dituduhkan kepada para terdakwa dapat diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap ketertiban umum yang secara garis besarnya menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam memori Van Tolefting diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat. Bahkan Van Bemmelen dan Van Hadom menegaskan kejahatan terhadap ketertiban umum untuk menjaga berfungsinya masyarakat dan negara. Yang dalam prakteknya di negeri Belanda sebagai asal lahirnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dibukakan oleh J.M. Van Bemmelen, tindak pidana ini pasal 1 bab 1 ayat 1 KUHP Belanda sama dengan pasal 170 ayat 1 KUHP Indonesia. Banyak sekali ditujukan kepada para demonstran yang melempar polisi dengan batu. Oleh J.M. Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana bagian khusus delik-delik khusus terjemahan Hasnan Dina Cipta 1986 halaman 124 dikatakan bahwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Sejalan dengan pandangan J.M. Bemmelen di atas, dalam konteks literasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor 329 K/1996 tanggal 20 September 1996 mengandung kaidah hukum sebagai berikut. Pasal 170 ayat 1 KUHP tidak dapat dikenakan kepada para terdakwa sebab unsur melakukan kekerasan dalam pasal 170 ayat 1 KUHP bukan merupakan alat garing usaha untuk mencapai tujuan atau niat para terdakwa, sehingga seandainya pun terjadi kekerasan tersebut oleh karena para terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 406 KUHP. Dalam pokok perkara, dalam eksepsi A dakwaan saudara jaksa penuntut umum Abskur Lido, sebagaimana dipahami jika surat dakwaan merupakan mahkota bagi saudara jaksa penuntut umum yang harus dipertahankan kedudukannya secara formil maupun material. Mengingat hal ini bahwa penyusunan surat dakwaan telah didasarkan pada basis berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan, Yahya Harahap dan seterusnya. Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Dalam konteks ini telah diatur melalui jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1976
bahwa akan tetapi setelah mencermati surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, sungguhnya para terdakwa tidak memahami dan tidak mengerti jika dalam konteks mana kemudian para terdakwa telah dipandang melanggar suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana pelanggaran ketertiban umum. Kekaburan akan surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tersebut dapat dipahami jika apakah yang ingin digambarkan oleh saudara jaksa penuntut umum berhubungan dengan kerugian yang dialami oleh saksi pelapor, atau sesungguhnya berkaitan dengan gambaran atau tujuan yang terjadi suatu peristiwa yang dapat digolongkan ke dalam kejahatan ketertiban umum. Hal ini sangatlah kabur, sehingga bagi para terdakwa melalui penasihat hukumnya menjadi kebingungan atas formulasi yang dibangun oleh saudara jaksa penuntut umum. Padahal jika merujuk pada keterangan saksi-saksi bahwa tidak tergambar adanya maksud para terdakwa atas dugaan peristiwa yang dituduhkan terhadapnya, dan lagi pula peran masing-masing terdakwa terhadap tuduhan dalam peristiwa tersebut sama sekali tidak tergambar dalam uraian dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Bahwa dengan adanya gambaran di atas yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan ketentuan syarat material dari sebuah surat dakwaan yang bila tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Penaksiran umum diberikan terhadap ketentuan ini sebagaimana banyak dikutip pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Perlawanan KUHP edisi kedua halaman 132 sampai dengan 133. Penuntut umum harus menguraikan apakah yang dimaksud secara cermat, lengkap, dan jelas sebagai berikut, yaitu semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus secara cermat satu persatu. B. Menyebutkan secara cermat, jelas, dan lengkap cara tindak pidana yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam berbagai literasi mengenai penyusunan surat dakwaan diketahui pengertian dari cermat, jelas, lengkap adalah sebagai berikut, dan seterusnya. Bahwa berkaitan dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap lebih jauh menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1981 tanggal 8 Januari 1983, junto putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan seterusnya, yang termasuk syarat material surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas, dan tepat mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan itu dengan hukuman atau tindak pidana. Bahwa terhadap uraian tersebut nampak jika terdapat uraian formulasi delik yang tidak dirumuskan oleh saudara jaksa penuntut umum dan sekaligus telah mencampur adukkan konsepsi penalaran pasal 170 ayat 1 KUH pidana dengan pasal 406 KUH pidana, sehingga telah berdampak pada absurdibelnya surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, sehingga secara nyata tidak memenuhi syarat material yang konsekuensi hukumnya menimbulkan dakwaan saudara jaksa penuntut umum nol dan void. Bahwa lebih lanjut, adapun ketidakcermatan saudara jaksa penuntut umum dalam mengkonstruksikan dakwaannya dapat kami simpulkan setelah kami memeriksa berkas perkara di mana terdapat beberapa hal yang menurut kami semestinya oleh saudara jaksa penuntut umum dapat lebih cermat melakukan penelitian sebelum menyatakan berkas perkara tersebut lengkap. Adapun beberapa ketidakcermatan saudara jaksa penuntut umum yaitu sebagai berikut. A. Saudara jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa para terdakwa melakukan perusakan dengan cara para terdakwa melempar atap gudang tembakau milik Haji Muhammad Suhardi sebanyak 12 kali dengan menggunakan batu 11 kali dan 1 kali menggunakan kayu singkong. Setelah kami memeriksa berkas perkara berupa foto barang bukti, kami menemukan 7 foto batu yang diduga digunakan para terdakwa melempar atas gudang tembakau dan 1 foto potongan bambu. Kami tidak menemukan adanya barang bukti berupa foto dan foto singkong tersebut di dalam berkas berita acara pemeriksaan. Demikian juga oleh saudara jaksa penuntut umum menyatakan bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa atap gudang milik saksi pelapor yaitu Haji Muhammad Suhardi mengalami penyok, tetapi dalam berkas perkara kami tidak menemukan ada
atap gudang yang sekedar penyok tidak hancur atau tidak dapat dipakai kembali tersebut semestinya dijadikan sebagai barang bukti utama pada perkara akuo, agar yang mulia majelis hakim dapat menilai apakah kerugian yang dialami oleh saksi pelapor berkesesuaian dengan nilai kerugian yang dimaksud sebanyak Rp4.500, Rp4.500, dan apakah akibat dari penyoknya atap gudang tembakau milik saksi pelapor berakibat pada terganggunya ketertiban umum. Bahwa begitu pun mengenai foto bukti kwitansi yang menyatakan kerugian saksi pelapor senilai Rp4.500 menunjukkan ketidakcermatan penuntut umum dalam menilai kerugian dalam bukti yang dijadikan dasar dalam menentukan kerugian bukti tersebut. Jelas karena bagaimana mekanisme dalam rangka memetik dan menguji alat bukti tersebut juga tidak dijelaskan di dalam berkas perkara pemeriksaan maupun surat dakwaan saudara jaksa. Izin yang mulia. B. Dakwaan saudara jaksa penuntut batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Poin 1. Bahwa sebagaimana dipahami, salah satu spirit of law lahirnya kitab hukum acara pidana di Indonesia sebagai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kedua, bahwa implementasi dari spirit of law pembentuk undang-undang dalam merumuskan hal tersebut adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka dan atau terdakwa yang sedang menghadapi proses hukum dalam sebagaimana terdapat dalam pasal 56 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut dianggap dibacakan. Ketiga, bahwa selanjutnya dalam pasal 115 ayat 1 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Keempat, para tersangka disangka melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP yang ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Dalam berkas perkara, para tersangka ada dokumen terkait keberadaan penasihat hukum. Tidak ada dokumen terkait keberadaan penasihat hukum, yaitu dalam BAP tersangka, surat penunjukan penasihat hukum, advokat, surat kuasa khusus antara advokat Abdul Ghani SH dan para tersangka tanggal 25 Januari 2021. Surat pernyataan tidak menggunakan atau tidak didampingi penasihat hukum yang kesemua dokumen tersebut ditandatangani pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Januari 2021. Namun, para tersangka dan keluarganya menyatakan selama pemeriksaan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini melanggar ketentuan pasal 56 ayat 1 junto pasal 114 KUHP yang mewajibkan pendampingan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam hukum penjara 5 tahun atau lebih. Sehingga sepatutnya penuntutan pada para tersangka dinyatakan tidak dapat diterima atau dibatalkan demi hukum sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan MA nomor 936/Kepsos/2012 yang kaidah hukumnya menetapkan proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, padahal terdakwa diancam pidana di atas 5 tahun. Permohonan kasasi terdakwa Arif Haryanto dikabulkan majelis dan akhirnya membebaskan terdakwa. 5. Bahwa konsekuensi hukum tidak diterapkannya ketentuan di atas dalam literasi hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip Miranda Rule atau Miranda Principle yang berimplikasi serius terhadap tuntutan atau dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan dapat diklasifikasi tidak sah atau ilegal atau batal demi hukum atau non-amicoi yang disebabkan karena kehadiran pasal 56 ayat 1 KUHP bersifat imperatif, sehingga pengabaian terhadap penerapan pasal 56 ayat 1 KUHP tersebut mengakibatkan pada hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum. Demikian halnya apabila dalam pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum tidak didampingi sesuai dengan ketentuan pasal 115 ayat 1 KUHP, inkasu, within sight and within hearing, atau melihat serta mendengar pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum. Selanjutnya
sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan nomor 1565-1991 yang dalam kaidah hukumnya disebut karena bertentangan dengan hukum acara anti proses. Bahwa merujuk pada uraian di atas yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang dapat dilihat dalam berkas perkara, diketahui jika sesungguhnya para tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan sama sekali tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum bagaimana kaidah hukum yang berlaku dalam ketentuan pasal 115. Demikian juga pada tahap pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Peraya yang kemudian berujung penahanan terhadap para terdakwa sama sekali tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga menurut hemat kami tim penasihat hukum terdakwa bahwa oleh karena proses penyidikan terhadap para terdakwa prosedural dan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip Miranda Rule sebagai sebuah bentuk pengakuan hak asasi manusia terhadap kedudukan para terdakwa, maka tentu berkorelasi lurus dengan keberadaan surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, yang mana oleh karena basis surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum telah didasarkan pada hasil pemeriksaan yang cacat yuridis atau ilegal dan tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila surat dakwaan yang demikian dapat dipandang oleh majelis hakim yang mulia sebagai suatu dakwaan yang tidak sah atau batal demi hukum bagaimana kaidah hukum yang telah digariskan. Bahwa besar harapan kami yang mulia majelis hakim untuk mencari kebenaran material terkait penyelidikan hingga pra penuntutan yang tidak sah dan dengan tidak adanya penasihat hukum, meski dalam berkas perkara ada penasihat hukum atau advokat, namun faktanya tidak ada. Patut kiranya sebelum yang mulia majelis hakim menjatuhkan putusan selah untuk memanggil dan memeriksa seluruh penyidik atau penyidik pembantu Polres Lombok Tengah terkait dengan perkara ini, yaitu Ibda Hidup penyidik Ibda Jumalin Harahap penyidik pembantu, Bribka Gede Wirawan penyidik pembantu, dan Bribtu Dio Andrarata sebagai penyidik pembantu, dan advokat Abdul Ghani SH dalam persidangan ini. Pokok permohonan bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berkenan kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Peraya majelis hakim yang memeriksa perkara aku untuk memberikan putusan sebagai berikut: A. Menerima eksepsi para terdakwa untuk seluruhnya. B. Menyatakan hukum surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDN garis datar 05 garis miring Peraya garis miring 02 garis miring 2021 tertanggal 17 Februari 2021 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum. C. Membebankan biaya perkara pada negara, atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum. Demikian tangkisan atau eksepsi ini kami sampaikan atas perkenan majelis hakim yang mulia. Kami aturkan terima kasih. Hormat kami, tim hukum menyalakan keadilan untuk ibu rumah tangga, penasihat hukum para terdakwa Ali Usmanawin, Esa, Emma, dan kawan-kawan ditandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim penasihat hukum apa yang membacakan seksi yang tentang keterangan. Selanjutnya giliran penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan dalam hasil atas eksepsi tersebut. Kapan? Terima kasih majelis terkait eksepsi yang telah disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa. Kami dari tim penuntut umum minta waktu majelis bila berkenan bisa sidang diskurs selama 2 jam untuk dipersiapkan hari ini bisa dipastikan. Bisa dipastikan.
penuntut umum. Kita tunda sidang besok pagi. Jam berapa? Jam 9. 10. Jam 9. Begitu ya, jam 9. Karena Jumat pagi-pagi. Itu para terdakwa hadir lagi besok pagi jam 9 untuk mendengarkan pembacaan tanggapan dari penuntut umum dalam replik atas eksepsi keberatan dari penasihat hukum para terdakwa. Datang lagi besok ya, karena tidak ditahan. Begitu, tim penasihat hukum hadir lagi besok untuk mendampingi para terdakwa dengan acara tanggapan dari penuntut umum. Baik, sidang ditunda besok. Para penuntut umum siap dengan tanggapannya dan menghadirkan terdakwa besok. Barang bukti itu memang tidak ada, seperti apa Pak? Nanti ada dalam tanggapan. Apa itu? Proses kekerasan itu kerusakan yang tidak berarti kerusakannya di pasal 177 ayat 1. Kami sudah ini nanti dalam tanggapan eksepsi kami uraikan. Ya. Terima kasih Pak. Izin namanya Pak. Namanya Pak Jaksa? Namanya? Abdul Haris. Terima kasih Pak.